Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 28. Firman Tuhan ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kedatangan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 25 sampai 28, simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarnya, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Kedatangan Anak Manusia. Konon katanya, setiap peristiwa itu ada tanda-tandanya. Namun seringkali kita tidak ngeh, kita tidak menyadarinya. Banyak tanda-tanda alam yang memberitahukan kepada kita akan sebuah peristiwa yang bakal terjadi. Pergantian musim itu jelas juga akan terlihat. Berhembusnya angin, berkurangnya hujan, makin lama makin jauh jaraknya, itu menandakan bahwa akan ada musim kemarau. Tapi tahun ini adalah tahun yang mungkin berbeda ya. Sampai bulan Juni ini masih tetap turun hujan. Ini pun mungkin ada pertanda apa di dalamnya. Ada anomali, ada kelainan-kelainan yang terjadi. Waktu kecil saya diingatkan gampang untuk melihat waktu musim. Kalau mulai masuk bulan Maret, katanya hujannya berhenti. Kalau sudah mulai September, berberan itu mulai musim hujan. Namun tanda yang seperti ini tidak lagi sekarang bisa dipakai. Orang dengan hikmatnya tentu hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Saat sekarang prediksi cuaca, hujan dan seterusnya bisa diprediksi, bisa diduga. Lalu bukan hanya musim ya, bencana juga. Seringkali orang terkejut ketika tiba-tiba menimpa. Ada gunung meletus, korban yang banyak seringkali terjadi oleh karena mereka tidak tahu kapan peristiwanya ini akan terjadi. Tapi dengan alat-alat modern pada saat ini ada getaran, goncangan bumi yang makin sering, maka orang diperingatkan ada tanda-tanda bahaya. Ada siaga 3, siaga 2, siaga 1, lalu ada awas di mana orang siap untuk berkemas
meninggalkan lokasi. Bagaimana dengan gempa bumi? Gempa bumi juga sebetulnya ya, kalau nanti teknologi semakin maju barangkali akan bisa diprediksi. Tapi kita melihat juga dari hewan-hewan yang ada. Ada kegelisahan dari ternak, dari ayam, dari peliharaan kita. Maka mereka sudah memberitahu kepada kita semua. Tinggal kita waspada atau tidak. Sekali lagi, kelengahan adalah faktor utama yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Namun orang yang siap siaga, seringkali mereka akan luput, akan lolos dari malapetaka ini. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini juga mengingatkan itu. Bahwa suatu kali akan ada peristiwa yang hebat, yang dahsyat, yang akan mengakhiri seluruh kehidupan di bumi ini. Orang mengatakan ini hari kiamat, hari akhir. Lalu kita mengatakan juga ini akhir zaman. Yang ditandai dengan kedatangan anak manusia. Peristiwa-peristiwa bencana-bencana yang dalam skala-skala mungkin kita anggap besar. Tetapi ini hal-hal yang mungkin biasa saja di hadapan Tuhan. Itu diawali dengan tanda-tandanya. Maka pastilah kedatangan anak manusia yang akan mengakhiri seluruh kehidupan jagat raya ini, akhir zaman ini, maka tentunya pasti akan ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Tanda-tanda itu seringkali digambarkan dengan peristiwa besar yang sangat menakutkan. Yang kita baca hari ini adalah ada tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Kuasa-kuasa langit itu akan goncang, bangsa-bangsa menjadi bingung, menjadi kalut, dan seterusnya. Nah, disitulah akan hadir datangnya anak manusia yang dalam pemahaman iman kita kedatangannya adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan lagi menyelamatkan, tetapi menghakimi. Nah, bagaimana orang-orang percaya kita semua menghadapi situasi seperti ini? Situasi yang dahsyat ini. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita melalui ayat yang kita baca itu. Bahwa kita diminta untuk tetap tenang. Untuk tetap terjaga. Bahkan dikatakan untuk bangkit dan untuk mengangkat kepala. Bangkit dan mengangkat kepala ini bukan berarti kita sombong menantang ya kedahsyatan akhir zaman itu, bukan. Bangkit dan mengangkat kepala adalah tanda bahwa kita siap siaga. Bahwa kita akan menyambut di situ pembebasanmu datang. Betul ada penghakiman, tapi bagi orang yang percaya yang melakukan firman Tuhan dengan tekun, dengan teliti setiap hari, setiap saat, maka kedatangan anak manusia itu ia akan menyambutnya dengan sukacita karena pembebasanmu yang membebaskan engkau dari segala kesulitan hidup itu telah datang. Nah, untuk sampai pada posisi yang seperti ini tentu tidak mudah. Ini berangkat dari keseharian hidup kita yang menaruh percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah itu. Nah, kalau kita tekun, kita percaya, kita setia kepada janji-janjinya, tetapi juga diiringi dengan kelakuan perbuatan kita yang baik dan benar, maka hal ini tidak akan mengkhawatirkan kita. Sama seperti orang yang senantiasa berjaga-jaga, bersiap-siap. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini kan menghadapi situasi yang dahsyat yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan.
yaitu akhir zaman ini. Namun kenyataan hidup dalam keseharian kita, bukankah kita juga diperhadapkan pada hal-hal yang mengkhawatirkan, yang bisa saja mengguncang dunia. Dunia terguncang bukan hanya karena bom nuklir, ya. Bukan karena senjata perang, tapi karena faktor keuangan ekonomi juga dunia bisa terguncang. Ketika harga-harga saham, lalu nilai tukar uang juga mulai tidak karuan, dunia ini bisa terguncang. Dunia bisa terguncang oleh karena isu-isu, provokasi yang dilakukan untuk mengadu domba dan lain sebagainya. Kita bisa terguncang, kita bisa mengalami konflik. Ada banyak hal yang bisa kita alami dan membuat kita juga terguncang. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, apa yang harusnya kita lakukan? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menatap kepada Tuhan sendiri. Mengangkat kepala kita, menengadah kepada Tuhan. Kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Bukankah Dia yang sudah memberikan kekuatan buat kita? Bukankah Dia yang sudah memberikan kepada kita pengharapan, tetapi bukti yang nyata dalam keseharian dulu pelayanannya. Maka dengan bekal itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dunia boleh berguncang. Ada nyanyian, biar gunung-gunung pun beranjak. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang hatinya terpusat, terfokus, manteng kepada Tuhan itu, maka ia seharusnya punya pengharapan. Dia tidak akan terpuruk. Walaupun jatuh, dia tidak akan tergeletak. Tetapi ia percaya dengan imannya bahwa Tuhan itu akan menolongnya, menopangnya. Nah, hal-hal yang kecil yang kita alami dalam keseharian kita, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan, entah itu penderitaan, kita anggap ini sebagai latihan. Latihan bagaimana kita harus bangkit. Kita harus mengangkat kepala. Jangan tertunduk menyerah, bahkan menjadi orang-orang yang rasanya kalah sebelum perang. Menjadi orang yang playing victim. Yang merasa terjolimi, yang merasa terus tersakiti. Bukan tipe itu orang yang percaya pada Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami ini, keterpurukan mungkin yang terjadi ini latihan. Oh, nanti akan ada yang lebih dahsyat. Kalau latihan saja, kita terus-menerus hidup ini mengeluh, kita mempertanyakan kasih Tuhan, kita meragukan pertolongannya, kita memandang bahwa Tuhan tidur, Dia tidak berbuat apa-apa, apalagi nanti dalam situasi yang sangat mengerikan itu. Nah, biarlah yang terjadi ini, kita boleh bangkit, boleh menegakkan kepala kita, bukan sombong, tapi dengan percaya kepada Tuhan, dengan melihat kepada Kristus, fokus pandangan kita, maka disitulah masalah boleh ada. Tapi aku bersama dengan Tuhan. Kata pemazmur, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.